Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Channel akan membahas seputar pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA tingkat SMA SMKMA tahun 2025. Namun sebelum lanjut, adik-adik yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami kembali mengajak adik-adik untuk membahas soal tes kemampuan akademik TKA untuk mata pelajaran pilihan sejarah. Seperti apa soal TKA untuk mata pelajaran pilihan sejarah? Kita bahas mulai dari soal yang pertama. Sejarawan Kuto Wijoyo menekankan bahwa untuk memahami peristiwa masa lalu, sejarawan harus mampu merekonstruksi apa yang terjadi dan menuliskan kisahnya. Proses ini menuntut sejarawan untuk bekerja secara objektif dan sistematis. Berdasarkan gagasan tersebut, apa yang membedakan sejarah sebagai ilmu dari pengetahuan populer, misalkan legenda atau mitos? Silakan adik-adik pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal yang pertama. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Jadi apa yang membedakan sejarah sebagai ilmu dari pengetahuan populer lainnya? Opsi yang tepat itu adalah opsi yang C. Jadi sejarah adik-adik itu memiliki metode penelitian yang dapat diverifikasi dan bukti yang empiris. Jadi jawaban yang C ini tepat. Perbedaan mendasar antara sejarah sebagai ilmu dengan pengetahuan populer terletak pada metodologinya. Sejarah sebagai ilmu menggunakan metode penelitian ilmiah yang meliputi heuristik atau pengumpulan sumber, kritik, verifikasi sumber, interpretasi atau penafsiran, dan historiografi atau penulisan. Jadi proses ini yang didasarkan pada bukti-bukti empiris atau fakta sejarah yang dapat dibukti. Jadi kebenarannya itu dapat diuji, adik-adik. Bukan imajinasi atau legenda atau pandangan subjektif semata. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang C. Kita lanjutkan soal nomor 2. Akulturasi budaya pada masa kerajaan Islam di Nusantara ini menghasilkan beragam bentuk kesenian dan tradisi yang unik, di mana unsur-unsur Islam dipadukan dengan budaya lokal yang sudah ada sebelumnya. Jadi manakah di antara peninggalan budaya berikut yang secara jelas menunjukkan proses akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan pra-Islam di Indonesia? Jadi bagaimana perpaduan antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan sebelum Islam di Indonesia? Jadi pilihlah jawaban yang benar, di mana jawaban yang benar lebih dari satu. Silakan adik-adik cermati. Apakah opsi yang pertama, bangunan Masjid Agung Demak yang atapnya berbentuk tumpang mirip dengan arsitektur pura Hindu? Nah, ini berkaitan dengan akulturasi, tepat ya pernyataan yang pertama. Kemudian penggunaan kalender Saka yang dimodifikasi oleh Sultan Agung jadi kalender Jawa Islam, ini juga tepat. Akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan pra-Islam di Indonesia. Berikutnya cerita pewayangan yang mengambil epos Mahabharata dan Ramayana, tetapi disisipi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam oleh para wali songo. Ini juga berkaitan dengan akulturasi. Berikutnya upacara pembakaran jenazah atau ngaben yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Ini tidak ada kaitannya dengan akulturasi. Termasuk sistem kasta yang bagi masyarakat memiliki beberapa tingkat sosial yang kaku, ini juga bukan. Sehingga ada 3 pernyataan yang benar, itu pernyataan pertama, 2, dan 3. Kita lanjutkan soal nomor 3. Munculnya syariat Islam atau SI pada tahun 1912 ini menandai sebuah babak baru dalam pergerakan nasional. Berbeda dengan Budi Utomo yang pada awal bersifat elitistis dan fokus pada budaya Jawa, tapi SI atau syariat Islam ini berhasil menarik keanggotaan massa dengan jumlah besar dari berbagai lapisan masyarakat. Manakah analisis yang paling tepat untuk menjelaskan keberhasilan syariat Islam dalam menghimpun massa yang begitu besar pada periode awal pergerakan nasional? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan adik-adik pilih di mana terkait dengan menghimpun massa yang besar pada awal pergerakan nasional oleh syariat Islam itu diakibatkan oleh opsi yang B. Jadi keanggotaan syariat Islam yang terbuka dan berbasis agama Islam ini mampu merangkul identitas mayoritas penduduk pribumi, termasuk melintasi batas-batas etnis dan kelas sosial.
Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, adik-adik. Di mana kunci keberhasilan syariat Islam adalah kemampuannya menggunakan identitas agama. Dalam hal ini adalah agama Islam sebagai pemersatu. Hal ini memungkinkan syariat Islam untuk melampaui sekat-sekat kesukuan, baik itu Jawa, Sunda, Melayu, dan lain sebagainya, adik-adik. Dan kelas sosial, baik itu berupa pekerjaan pedagang, petani, maupun buruh, yang selama ini menjadi penghalang bagi persatuan. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang B. Berikutnya soal nomor 4. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada upaya Belanda untuk kembali berkuasa yang dikenal sebagai agresi militer Belanda. Dalam menghadapinya, para pemimpin bangsa menempuh dua strategi utama, yaitu perjuangan fisik dengan menggunakan senjata dan perjuangan diplomasi. Pertanyaannya di sini, Detik, mengapa Indonesia tetap menempuh jalur diplomasi atau perundingan meskipun secara fisik terus melakukan perlawanan senjata? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan adik-adik cermati dan pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Jadi adik-adik silakan jeda ya video yang kami bagikan untuk digunakan sebagai latihan mandiri untuk menghadapi TKA yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Opsi terbaik soal nomor 4 itu adalah opsi yang D. Jadi untuk mencari dukungan, termasuk pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia, serta menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang beradab dan mampu bernegosiasi. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Strategi diplomasi ini sangat krusial adik-adik untuk mencari pengakuan internasional secara de jure. Dengan terlibat dalam perundingan seperti Linggarjati, Renville, dan Konferensi Meja Bundar, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan sekumpulan pemberontak, melainkan sebuah negara yang berdaulat yang sedang memperjuangkan hak. Sehingga simpati dan dukungan dari negara lain seperti India, Australia, dan Mesir termasuk PBB menjadi hasil penting dari perjuangan diplomasi yang pada akhirnya menekan Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang D. Baik adik-adik, kita sudah masuk di soal yang terakhir pada kesempatan video kali ini, di mana soal nomor 5, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1453 ini dianggap sebagai salah satu titik balik penting yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra ke dunia timur. Apa kaitan langsung antara peristiwa tersebut dengan dimulainya era penjelajahan samudra oleh bangsa Portugis dan Spanyol? Opsi yang A, B, C, D, adalah opsi yang B. Opsi terbaik soal nomor 5 itu opsi yang B. Jadi jatuhnya Konstantinopel menunjukkan terputusnya jalur perdagangan rempah-rempah tradisional dari Asia ke Eropa, sehingga mereka harus mencari jalur laut sebagai alternatif. Jadi jawaban yang tepat jawaban yang B. Jadi sebelum tahun 1453, Konstantinopel adalah pusat dan pintu gerbang utama perdagangan antara Asia dan Eropa. Rempah-rempah dari Nusantara dan India dibawa melalui jalur darat, di jalur sutra dan laut ke Konstantinopel, sebelum didistribusikan ke seluruh Eropa oleh para pedagang Venesia dan Genoa. Setelah dikuasai oleh Turki Utsmani, jalur ini menjadi sangat sulit dan mahal karena kebijakan pajak yang tinggi termasuk konflik politik. Inilah yang menjadi penyebab di mana memaksa bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol untuk mencari rute laut ke sumber rempah-rempah. Dalam hal ini adalah Maluku, yang pada akhirnya mengarah pada penemuan Tanjung Harapan dan benua Amerika. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Baik adik-adik, itu tadi berkaitan dengan 5 soal TKA untuk mata pelajaran pilihan sejarah. Tetap dukung channel YouTube ini agar terus berkembang adik-adik dan membagikan latihan-latihan soal TKA dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, dan jangan juga lupakan like, kemudian share sehingga banyak peserta TKA yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Adik-adik yang mau soal dan pembahasan lengkap bisa diklik di link deskripsi video ini. Video sudah kami sediakan sebagai bahan untuk mempersiapkan diri agar mendapatkan nilai maksimal di pelaksanaan TKA tahun 2025. Tetap semangat belajar adik-adik. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.